Baru dapat THR lebaran dan ada niatan mau beli PS3, tapi masih bingung beli offline di toko atau online di marketplace. Yuk simak video ini sampai habis karena kali ini kita akan membandingkan apa saja kelebihan dan kekurangan keduanya. Bersama saya Gangsar, let's go! Ada beberapa di antara kalian yang sempat bertanya di kolom komentar, "Bang, mending beli PS3 di toko atau di Shopee ya?" Memang semua pilihan itu ada kekurangan dan kelebihannya. Semua itu tergantung pilihan. Beli PS3 offline cocok untuk kamu yang punya banyak waktu. Sementara membeli PS3 secara online dikhususkan untuk kamu yang lumayan sibuk. Lalu untuk kualitas barangnya bagaimana? Nah, jawabannya masih menjadi misteri. Maka dari itu, di video kali ini kita akan membandingkan proses pembelian PS3 secara offline dan online dari beberapa sektor. Dan kita akan mencari tahu manakah yang paling baik dari masing-masing sektor. Dan pada akhir video kita akan menjumlahkan poinnya secara keseluruhan dan menghasilkan satu proses pembelian yang paling baik karena mendapatkan poin paling banyak. Nah, proses pembelian terbaik itulah yang akan saya rekomendasikan kepada kamu semua karena lebih berpeluang mendapatkan unit PS3 yang bagus dan awet dan memudahkan kita. Video ini cocok banget untuk kamu yang sedang bimbang dalam menentukan mau beli PS3 offline atau online. Oke, supaya video ini tidak terlalu lama, langsung saja kita masuk ke versusnya. Yang pertama ada sektor variasi dan pilihan dari unit-unit PS3 jika kita membeli PS3 secara offline dan online. Jika kita membeli secara langsung di toko offline, pilihan PS3 yang kita inginkan relatif lebih sedikit karena toko mempunyai keterbatasan dari segi ruang maupun penyuplai. Bayangkan kamu ingin beli PS3 dengan kapasitas penyimpanan 1 TB. Setelah kamu cek ke toko, ternyata stok unit tersebut tidak ada. Yang ada cuma PS3 penyimpanan 250 atau 500 GB saja karena memang PS3 1 TB itu langka dan toko tidak bertemu dengan supplier yang menyediakan unit tersebut. Atau bisa juga toko sudah kekurangan ruang untuk menambah pilihan unit PS3 dengan kapasitas harddisk yang lain. Contoh variasi lainnya seperti jenis firmware dan tipe slim atau super slim. Sementara jika kamu memilih untuk berbelanja online, semua pilihan dan variasi PS3 jelas ada dari berbagai macam pilihan. Itu karena toko yang kita jangkau sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Kita hanya tinggal memilih mana toko yang menyediakan PS3 yang kita inginkan. Kalau kita harus mengecek ke toko offline untuk mendapatkan jenis PS3 yang kita inginkan, ya pasti sudah gempor duluan, bolak-balik ke sana kemari. Itulah keuntungan dari berbelanja PS3 secara online. Dari sektor variasi dan pilihan ini, saya mengunggulkan untuk beli online, dan saya akan memberi poin 1. Dalam proses membeli PS3 secara offline, kita harus menyiapkan waktu dan tenaga yang lebih ekstra untuk mendapatkan PS3 pilihan kamu. Karena kita akan mulai meriset sampai mendatangi toko PS3 terdekat. Belum lagi jika toko tersebut tidak menyediakan PS3 yang kita inginkan atau tidak cocok dalam segi harga. Ya kita harus muter-muter lagi mencari toko PS3 yang lain sampai ketemu. Ada lagi jika kamu membeli PS3-nya secara COD dengan penjual. Maka kamu harus mendatangi rumahnya, ngobrol dan bertanya-tanya untuk waktu yang lama, dan mengecek unitnya. Jika apesnya PS3 yang sudah kita datangi tersebut tidak sesuai dengan kemauan kita harus berani menolak ke penjual. Wah, itu pasti rasanya gak enak banget. Proses persiapan tenaga dan waktu itu biasanya memakan waktu seharian atau bahkan lebih. Dan kita harus pintar-pintar mengatur jadwal, apalagi untuk kamu yang sibuk dan banyak pekerjaan. Nah, jika kamu membeli PS3-nya secara online, kamu tidak perlu lagi untuk muter-muter, bercapek lesuh, keringetan, panas-panasan, dan ngobrol panjang lebar demi mendapatkan PS3 impianmu. Tinggal buka HP, cari dan order. Keesokan harinya PS3-mu akan datang sendiri ke rumah. Cocok banget untuk kamu yang introvert. Dari sektor tenaga dan waktu ini, saya lagi-lagi mengunggulkan beli PS3 secara online. Maka skor sementara menjadi 2-0 untuk beli PS3 secara online. Next, dari segi harga. Jika kita membeli PS3 di toko offline atau COD dengan seseorang, memang perlu kita akui kalau harganya relatif murah. Kenapa? Karena biasanya orang yang menjual PS3 secara COD adalah orang yang memang benar-benar butuh uang cepat. Jadi harga dari unit tersebut diturunkan sedrastis mungkin demi laku dalam waktu cepat atau jika bisa laku di hari itu juga. Dan juga karena unit yang dijual biasanya tidak lengkap dari segi komponen. Misal PS3 batangan dan kabel tanpa stick dan dus. Atau sticknya hanya satu. Maka membuat harganya
harganya terpangkas lagi. Nah, jika kita membeli PS3 dari marketplace online, kebanyakan unit yang dijual full set, mulai dari dus, PS, kabel, stick, sampai kemasan, ongkir, dan asuransi pengiriman, kita yang menanggung sendiri. Padahal kelengkapan seperti dus kita tidak butuh-butuh amat. Itulah yang membuat harga dari PS3 di marketplace online cenderung membengkak. Apalagi jika kamu membelinya dari toko online yang sudah memiliki nama besar. Sudah jelas harganya lebih tinggi lagi, karena biaya reputasi juga kita yang menanggung. Contoh kasarnya dalam kasus ini seperti berikut. Jika kamu membeli PS3 500GB dan 2 stick dengan sistem COD, mungkin harganya berada di kisaran 1,6. Atau jika sedang beruntung, kita bisa dapat di harga 1,5 jutaan saja. Tapi jika kamu membelinya di marketplace online, karena sudah full set dengan dus, packaging yang ribet, ongkir, biaya asuransi, dan pembengkakan harga dari reputasi toko, maka harganya naik menjadi 1,9 sampai 2 jutaan. Dari sektor harga ini, pemenangnya adalah membeli PS3 secara offline. Maka skor sementara menjadi 2-1 untuk keunggulan masih dibeli online. Selanjutnya kita bahas mengenai sektor pengiriman unit PS3 yang kita beli baik secara offline maupun online. Jika kita membeli PS3 secara offline dari toko maupun secara COD, barang yang kita beli itu langsung bisa kita bawa pulang pada saat dan hari itu juga. Nah, sementara jika kita membeli PS3 secara online, kita harus menunggu barang diantar oleh jasa kurir selama 2-5 hari tergantung seberapa jauh lokasi kamu dengan penjualnya. Ini jelas tidak cocok sekali untuk kamu yang orangnya tidak sabaran atau yang sedang butuh PS dalam waktu cepat. Belum lagi masalah yang akan kita hadapi selama pengiriman seperti salah alamat, overload jasa kirim yang mengakibatkan paket kita tertahan, sampai kerusakan unit karena benturan saat pengiriman. Maka saya sarankan kamu selalu melengkapinya dengan asuransi yang walaupun harganya mahal tetapi cukup menjamin kesehatannya, karena paket barang elektronik yang mahal seperti PS ini akan dibawa dengan mobil. Pengalaman tidak mengenakan saya saat membeli PS3 secara online adalah biaya asuransinya yang mencapai Rp75.000 dan paket sempat tertahan di jasa kirim entah apa alasannya. Tetapi status pengiriman adalah salah alamat yang membuat saya menjadi makin panik karena takut barang saya diterima oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dari sektor pengiriman ini, saya mengunggulkan pembelian PS3 secara offline karena lebih kilat dan tanpa was-was. Skor sementara menjadi seri 2 sama untuk offline dan online. Kualitas produk adalah hal yang sangat kita perhatikan dalam proses pembelian PS3 karena tentu kita sebagai pembeli ingin mendapatkan pengalaman gaming yang lancar tanpa hambatan. Pada poin ini saya hanya akan menceritakan pengalaman saya pada saat membeli PS3 dari offline dan online store. Jujur kedua pengalaman tersebut bisa dibilang berakhir dengan kualitas produk yang sama, yaitu aman tanpa kendala. Saya sering membeli PS3 secara offline dan unitnya masih aman sampai sekarang. Dan saat yang membeli secara online pun demikian. Tidak ada kendala yang mengakibatkan saya membenci salah satu dari keduanya. Mungkin ini adalah efek dari faktor riset saya yang cukup kuat. Membeli PS3 secara offline harus memperkuat proses riset dan pengecekannya untuk memastikan barangnya aman. Sementara membeli PS3 secara online, walaupun kita tidak bisa mengecek unitnya secara langsung, tetapi kini sudah terbantu dengan reputasi seller yang memiliki bintang dan ulasan baik. Jadi intinya adalah untuk mendapatkan unit PS3 bagus secara offline, kita harus mempertebal ilmu riset dan pengecekan unit. Sementara saat membeli PS3 secara online, kita harus selektif ke produk yang memiliki ulasan dan reputasi toko bagus, atau cari saja barang yang mahal sekalian karena biasanya harga membawa kualitas. Overall mau offline atau online, kualitas PS-nya akan sama saja jika kita memperhatikan hal-hal tersebut. Barang bagus dan buruk di kedua sisi sama-sama ada, maka secara adil saya akan memberikan 1 poin ke masing-masing proses pembelian. Skor sementara menjadi 3 sama. Walaupun kita sudah melakukan riset yang kuat dalam pembelian di online store, hal apes bisa saja terjadi walaupun kemungkinannya kecil, yang diakibatkan oleh seller yang menipu. Walaupun toko memiliki rating dan ulasan yang bagus, jika sedang apes, kita bisa ke bagian unit yang kurang sehat karena seller ingin menghabiskan stok. Barang yang mahal saja kadang bisa tidak sesuai dengan apa yang seller janjikan di display etalase toko. Apalagi barang yang harganya murah seperti PS3 seharga 1 juta dan PS3 Fat seharga ratusan ribu. Mungkin kamu sering melihat video yang menampilkan kurir paket sedang dimarahi oleh pembeli karena barang yang tidak sesuai. Itu tidak murni semua kesalahan ada pada kurir dan pembeli. Kadang masih ada juga oknum seller yang menipu. Beli produk apa yang dikirim apa. Beli baju dikirim sabun. Itulah kelemahan dari belanja online. Sementara pada saat belanja offline, PS3 yang kita bawa pulang sudah pasti PS3 yang tadinya sudah kita cek di lokasi COD. Barangnya sama dan tidak bisa dipalsukan oleh penjual. Penjual tidak bisa menukar unit PS3 sehat yang sudah kita cek menjadi PS3 rusak karena diawasi langsung
dihitung oleh kita selaku pembeli. Dari sektor ekspektasi dan realita ini, saya mengunggulkan pembelian secara offline karena lebih transparan. Skor sementara menjadi 4-3 untuk keunggulan dari beli offline. Garansi adalah hal yang tidak boleh dilewatkan dalam pembelian barang elektronik apapun termasuk PS3. Pada saat membeli PS3 secara offline maupun online, penjual biasanya akan memberikan garansi minimal 1 minggu sampai 1 bulan. Jika kamu membeli PS3 secara offline, pasti kita akan dimudahkan dalam klaim garansi karena tidak dipungut biaya. Tinggal datang langsung ke tokonya. Namun jika kamu membeli PS3 secara online, ketika PS3-mu mengalami masalah, proses klaim garansinya memakan biaya karena kita harus repot-repot packing ulang unit dan mengirimkannya lewat jasa kirim. Waktunya pun tidak bisa dibilang cepat karena sama seperti proses pengiriman awalnya, dan dikalikan 2 karena bolak-balik. Misal jika PS3-mu mengalami kerusakan, maka dibutuhkan waktu 3 hari untuk pengiriman ke toko, ditambah 3 hari lagi waktu penyervisan, dan ditambah lagi 3 hari untuk waktu pengiriman kembali ke kamu. Cukup merepotkan bukan? Maka dari itu di sektor garansi ini saya kembali mengunggulkan pembelian lewat offline. Skor akhir menjadi 5-3 untuk kemenangan dari pembelian offline. Ya, jadi seperti itulah teman-teman video saya kali ini mengenai battle versus antara pembelian PS3 secara offline dan online. Dan pada akhirnya kita sudah menemukan juara, yakni pembelian PS3 secara offline, karena unggul dari 5 sektor. Semoga dengan hasil ini memberikan gambaran buat kamu yang baru berniat membeli PS3 tentang apa kelebihan dan kekurangan dari kedua proses pembelian tersebut. Walaupun juaranya adalah pembelian offline, bukan berarti pembelian online itu buruk ya teman-teman, karena pengalaman saya juga lumayan bagus untuk urusan kualitas produknya. Mungkin pembelian online diprioritaskan untuk kamu yang memiliki budget lebih dan tidak mau ribet. Terima kasih sudah menonton. Oh iya, tonton juga video saya lainnya yaitu tentang 10 manfaat bermain game di konsol untuk kesehatan dan ekonomi kamu, terutama untuk para orang tua yang masih saja melarang anaknya untuk bermain game. Yuk mulai terbuka lagi pikirannya Pak, Bu, karena game ternyata bisa bikin anak menjadi pintar dan berpikir lebih dewasa. Like video ini jika kamu suka, komen apabila ada pertanyaan dan pendapat, share apabila kamu merasa video ini bermanfaat juga untuk teman-teman kamu yang lain, follow Instagram kami di @ria.gadget agar kamu bisa tahu aktivitas channel ini di belakang layar. Dan jangan lupa juga untuk hit the subscribe button di bawah agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya tentang PlayStation dan konsol-konsol lainnya yang akan saya upload minimal 1 kali dalam seminggu. See you next time dan bye.